ini. Sebabnya mari kita akan berjalan kira-kira untuk menyebut hamba-Nya. Firman Tuhan itu pesawat Allah. Haleluya. Haleluya. Selamat malam, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat merayakan Natal untuk jemaat GBD Jemaat El Shaddai Immanuel di Kota Serui, dan terima kasih buat Bapak Kepala setempat sekaligus Ketua Majelis Daerah Gereja Pentekosta Indonesia Papua dan juga rekan sekerja dalam Majelis Pusat Gereja Pentekosta Indonesia. Saya harus berhemat suara, saudara, karena sejak dari awal Januari, awal Desember sudah harus keliling Indonesia untuk memenuhi pelayanan penyampaian firman Tuhan atau khotbah dalam acara-acara Natal seperti yang kita adakan malam ini. Gereja kami, Gereja Pentekosta Indonesia, itu tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Kepulauan Nias sampai Rote, dan dengan jumlah kurang lebih sampai ke pedalaman dan pos-pos pelayanan itu 20.000 lebih, dan ada di sekitar 16 negara yang ada di dunia. Nah, saya tidak bisa penuhi semua undangan ini, tetapi yang saya penuhi undangan yang sudah terprogram atau mendadak diundang dan saya ada waktunya, ada lowong waktu, kalau tidak ya tentunya tidak. Puji Tuhan. Ada sebuah tema yang terpampang di depan saudara di belakang saya, See the Light. Lihat terang, dan ayat ini diambil dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 5 bagian B. Saudara yang membawa Alkitab bisa kita lihat ke Alkitab kita masing-masing. Injil Yohanes pasal 9 ayat 5 bagian B tertulis begini. Saya baca ayat 5 selengkapnya. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Saudara-saudara, ayat pendek yang ditulis pada bagian perikop ini, kalau kita baca dari awal dalam pasal ini bukan sebuah cerita yang bersifat perumpamaan, tetapi sebuah peristiwa kejadian yang faktual tertulis di dalam Alkitab. Satu waktu Yesus dan murid-murid dalam perjalanan di mana tugas mereka, khususnya Yesus, memberitakan kabar sukacita,
Lalu murid-murid melihat ada seorang anak yang buta dari lahir. Murid-murid bertanya begini, "Guru, itu anak yang buta itu yang berdosa siapa? Apakah anak itu yang berdosa ataukah orang tuanya yang berdosa?" Pertanyaan murid-murid ini adalah pertanyaan yang sangat wajar karena mereka bertolak dari pemahaman dalam kitab Taurat yang diambil oleh nenek moyang mereka berabad-abad. Taurat yang berlangsung kurang lebih 1500 tahun lamanya. Jadi sudah begitu mengakar dalam pikiran mereka mengenai pemahaman ini. Nah, di dalam pemahaman yang mereka mengerti dalam kitab Imamat, kalau ada orang tua dari keluarga Israel, rumah tangga Israel, orang tuanya bermain, berkecimpung dalam dunia okultisme, dalam dunia mistik, maka kutuk Tuhan akan turun kepada keturunan sampai pada turunan yang keempat. Itu tulis Alkitab. Jadi ketika murid-murid melihat anak ini buta dan mereka tahu anak ini buta sejak lahir, lalu kemudian mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, siapa yang berdosa sehingga anak ini buta? Orang tuanya kah? Atau dapat dikatakan, apakah anak ini buta karena kutukan dari Tuhan terhadap orang tua mereka, nenek moyang dari anak ini pada generasi keempat, ataukah anak ini yang berdosa?" Saudara-saudara, tidak terlalu sukar, dan saya percaya Yesus tidak susah, tidak sulit untuk menjawab, karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dia adalah pribadi omniscience, Maha Tahu. Tetapi kalau saudara baca ayat ini, justru jawaban Yesus adalah sebuah jawaban yang mengajar murid-murid, termasuk saudara saya, seperti ini. Kita lihat ayat 1. Waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi," atau guru, "siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, dan akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Lalu ayat 5, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Yesus jawab, bukan orang tuanya, bukan juga anaknya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan lewat anak ini. Ada satu hal yang sedikit menggelitik hati saya, saudara. Memang kalau kita lihat dari aspek teologisnya, pertanyaan murid-murid ini tidak salah, karena mereka bertolak berdasarkan pemahaman mereka tentang Taurat. Seperti yang saya katakan tadi, kalau ada orang tua yang bergelut dalam dunia mistik, dunia okultisme, maka kutuk Allah akan mencapai keturunan yang keempat. Jadi murid-murid tidak salah. Tapi Yesus menjawab luar biasa, saudara. Yesus berkata, bukan orang tuanya, bukan anak ini juga yang berdosa, tetapi supaya kemuliaan Allah, pekerjaan Allah dinyatakan lewat anak ini. Nah, saudara,
Kadang orang-orang Kristen, saya tidak berkata saudara, tetapi kita semua orang Kristen. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, orang Jakarta menggunakan kata, orang Betawi gunakan kata kepo. Orang kepo artinya begini saudara, ngurusin orang lain, bukan ngurusin diri sendiri. Dia lebih cenderung, lebih suka ngurus orang lain. Yang semestinya kita sebagai orang percaya, kalau saudara perhatikan subtema yang diambil dari Injil Matius pasal yang kelima ayat 14 bagian A, kamu adalah terang dunia. Nah, pada pasal 9 Injil Yohanes, Yesus berkata begini, selama aku ada di dalam dunia, akulah terang dunia. Saya cut di situ dulu saudara. Mengapa Yesus kemudian dengan tegas dan begitu gamblang mengatakan akulah terang dunia? Kalau saudara saya membuka kitab Kejadian pasal 1, kitab Kejadian pasal 1, saya ajak kita untuk buka dari ayat 1 saudara, untuk kita lihat ayat-ayat ini. Ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Siapakah dia? Siapakah yang menciptakan itu? Allah, Elohim Bara, Allah Tritunggal yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Lalu kalau kita mau tahu siapa pribadi Allah ini, kita kembali dulu sudah sedikit dalam Injil Yohanes pasal 1. Injil Yohanes pasal 1 tertulis begini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saya berikan sebuah gambaran, sebuah analoginya begini. Saya sudah sekian banyak tahun kenal dengan Bapak Pendeta Timotius Lagi, dan beliau pernah tinggal di tempat kami di Jakarta, gitu. Jadi sudah lama kenal. Ketika kami kontak telepon, entah saya yang kontak beliau, entah beliau yang kontak saya, ketika kontak sudah nyambung, suara beliau saya kenal, suara saya beliau kenal. Dan saya berkesimpulan suaranya beliau adalah beliau, suara saya adalah saya. Ayat pertama dalam Injil Yohanes pasal 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Suara saudara adalah pribadi saudara. Ayat 14 Injil Yohanes pasal 1 tertulis begini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman yang adalah Allah telah menjadi manusia dan tinggal diam di antara manusia. Mengapa orang Kristen kemudian menyambut Natal dengan begitu meriah? Euforia Natal dinikmati oleh umat Kristen dengan berbagai cara persiapannya. Ada yang begitu
mewah, ada yang sederhana. Perayaan Natal seperti ini tidak sebatas seperti tadi ada ornamen Natal, kemudian lagu-lagu Natal dikumandangkan, lalu ada proses penekanan tombol untuk menyalakan lampu-lampu Natal. Itu bagian daripada rangkaian ibadah Natal. Tetapi yang paling esensinya adalah ketika kita mengadakan ibadah Natal, ibadah perayaan hari kelahiran Yesus Kristus adalah ketika Allah yang roh tidak kelihatan menjadi kelihatan, berinkarnasi menjadi kelihatan. Salah satu atribut spiritualitas yang nempel dalam pribadi Allah adalah Allah itu roh adanya. Saudara-saudara kita dari agama yang lain menyebut dengan bahasa zat gaib, tapi kalau lihat dalam bahasa aslinya, roh dari kata ruah, dari kata pneuma, angin. Siapa yang pernah melihat angin, saudara? Enggak ada. Kata Yesus, kamu tidak bisa melihat angin, tetapi kamu dapat berkata ada angin karena adanya dahan-dahan pohon yang bergoyang. Jadi material anginnya sendiri kita tidak bisa lihat. Dan memang demikian, Allah roh yang tidak dapat dilihat. Kita lihat dalam pembuktian firman Allah 1 Timotius 6 ayat 16. Dalam surat Timotius 1 Timotius pasal 6 ayat 16 tertulis demikian. Saya baca ayat ini. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Yang dimaksud oleh Paulus adalah Yesus bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Saya secara pribadi sebagai seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, dengan tegas berkata kepada saudara, kalau ada orang, entah dia pendeta atau bukan pendeta, lalu kemudian berkata, saya baru ketemu dengan Tuhan di sorga, baca Alkitab saudara, yang bolak-balik ke sorga itu adalah setan di dalam Ayub pasal 1. Setan itu bolak-balik ke sorga. Dia ke sorga bukan nikmati kemuliaan sorga, tetapi setan datang ke sorga dengan misinya yang tidak baik. Dia adalah seorang pendakwa, penuduh. Dia suka menuduh orang-orang percaya. Saya beri contoh kepada saudara. Ketika kita sadar kita sudah berbuat dosa, misalnya pagi hari kita telah berbuat dosa, katakan saja dosa apa? Kita sudah maki orang. Nah, kami di Jakarta, saudara, itu rentan sekali. Saudara tahu Jakarta padat dengan, baru kemarin saya alami, kemarin siang saya alami. Saya pulang dari kantor, lalu dari daerah Ancol menuju ke daerah Pluit, di jalan layang dari Pluit ke Pluit itu, saya jalan biasa, lari kurang lebih 40-50 karena agak padat. Tiba-tiba ada satu mobil kecil, dia nyerempet ke kiri, kena mobil saya. Tapi dia yang mana? Saya berhenti di tengah-tengah padatnya
kendaraan, saya berhenti. Lalu ibu ini turun. Saya tanya, Bu, ada apa? Bapak nyerempet mobil saya. Saya bilang, rasanya saya itu nyerempet. Karena saya tidak ke kiri. Mobil ibu yang nyerempet saya. Oh tidak, Bapak nyerempet. Nah saudara-saudara, kalau laki-laki dengan laki-laki berantem, itu ada dua kemungkinan. Yang satu jatuh atau yang dua-dua jatuh. Tapi kalau laki ribut mulut dengan ibu-ibu, lebih baik mengalah saja. Karena karunia khusus bagi kaum wanita punya banyak alasan untuk bicara. Saya begini, Bu, daripada macet, minggir aja dulu. Minggir. Bapak lihat mobil saya rasa nggak nyerempet saya. Gitu. Sini. Galak banget ini. Ibu ini sudah. SIM-nya, saya kasih SIM. KTP-nya, saya kasih KTP. Lalu dia lihat saya. Pak Pendeta ya? Saya iya. Tapi Pak Pendeta, mobil saya udah kena. Saya mau begini aja. Saya ganti kerugian ibu. Daripada ribut di jalan orang lihat nggak lucu, gitu. Saya ganti. Jadi dia minta sudah. Coba misalnya, saya bukan pendeta sudah. Seandainya saya bukan pendeta, emosi saya jalan. Walaupun ibu-ibu yang ribut, mungkin berantem, jambak-jambakan rambut mungkin tidak sudah. Tapi paling tidak kan ribut, orang lihat jadi tontonan. Nah, kita kan rentan sekali sudah. Sangat rentan sekali. Tetapi saudara, saya mau katakan kepada saudara, manusiawi kita ini yang paling rentan di antara tubuh, jiwa, dan roh adalah faktor jiwanya. Kalau tubuh kita ada akal budi, saudara, kita masih bisa hitung-hitungan. Daripada ribut, malu, ganti saja. Rohani kita, ya kita orang Kristen, nggak mungkin kita kemudian merugikan orang. Tetapi jiwanya kita, emosi kita, kan gampang terpancing. Nah, saudara, saya kembali kepada ayat ini. Jadi, seandainya misalnya pagi hari kita telah berdosa, katakan seperti tadi saya alami, saya tidak mau ganti rugi, saya ngotot, kemudian saling maki dan seterusnya. Sorenya kita sadar, sebelum tidur kita berdoa dan minta ampun sama Tuhan. Saya mau tanya, saudara, yakin gak Tuhan ampuni? Kalau saya yakin, karena tertulis dalam surat Yohanes, jikalau kamu mengaku dosamu di hadapan Tuhan, maka Allah itu adil. Dia akan mengampuni dosamu. Saya yakin Tuhan ampuni. Tapi mengapa besok pagi kita bangun pagi, kita berdoa, kita doakan hal yang sama? Masih ada perasaan yang tidak enak. Besok sore sebelum kita tidur, kita doakan hal yang sama. Kenapa saudara? Ada oknum yang menuduh kita di hadapan Tuhan. Siapa dia? Setan yang bolak-balik ke surga. Itu kitab Ayub pasal 1 tulis. Selain setan, tidak ada manusia yang dapat melihat Allah dan bisa melihat Allah dan pernah melihat Allah. Tidak ada. Saudara percaya orang atau percaya firman Allah? Waktu Allah berkunjung di padang rumput Midian, Allah mendatangi Musa. Allah akan menyuruh Musa kembali ke Mesir, bawa orang Israel keluar ke tanah Kanaan. Musa hanya melihat Allah
dalam personifikasinya seperti pelukan yang bernyala tapi tidak hangus. Dari dalam belukar yang bernyala, suara Allah terdengar. Apa yang disebut oleh Alkitab? Musa jatuh seperti orang mati, hanya melihat belukar yang bernyala dan suara Allah yang terdengar dari dalamnya. Dalam kitab Daniel ditulis Raja Belshazzar di Babel sementara berpesta pora, lalu jadi Allah menulis di dinding, Menai tekai umazi, hanya melihat ujung jari Tuhan, dia jatuh seperti orang mati. Jadi kalau ada siapapun juga sudah berkata, saya bolak-balik ke surga dan melihat Tuhan, baca Alkitab. Manusia tidak dapat melihat Allah dan belum pernah ada manusia dapat melihat Allah. Nanti dalam surat Korintus Paulus tulis, ketika kita sudah sempurna, kita akan melihat Allah muka dengan muka. Jadi Allah yang roh itu, yang tidak kelihatan, berinkarnasi menjadi manusia dan tinggal di antara manusia. Kembali dalam Yohanes pasal 1, saya baca bagi saudara, ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tadi kita baca dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan kalau kita coba sandingkan dengan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3, siapa yang menciptakan ini? Yesus. Tidak ada yang diciptakan, tanpa Dia tidak ada yang diciptakan. Jadi Allah Tritunggal sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Tetapi kenapa Yesus berkata, akulah terang dunia? Saya bawa saudara dalam alur ceritanya menurut Alkitab. Saudara perhatikan ayat 2 di dalam Kejadian pasal 1. Ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Jadi belum ada ciptaan, saudara. Baru ada langit dan bumi. Belum berbentuk dan belum ada sesuatu yang diciptakan. Ayat yang kedua, bagian B, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Langit dan bumi yang kosong, belum berbentuk. Kalau saudara punya Alkitab terjemahan yang lama, kita kan yang kita gunakan sekarang ini terjemahan baru, saudara. Terjemahan baru dan ejaan baru. Tapi kalau terjemahan yang lama sekali dan ejaan yang lama sekali, Alkitab kita itu adalah salinan klinker yang kalau tulisannya dulu ditulis begini, doe loe, aku akoe. Itu salinan yang paling lama. Sesudah salinan itu lewat, muncul salinan bodoh, tapi ejaan lama. Ejaan lama. Jakarta ditulis dengan DJAKARTA. Itu salinan bodoh, ejaan lama. Baru muncul ejaan baru dan sudah berregenerasi sampai sekarang. Nah, dalam terjemahan yang lama, bumi belum berbentuk dan kosong. Lalu ditulis begini, bumi ketutupan kelam kabut. Di dalam ayat ini ditulis gelap gulita. Kenapa saudara? Apakah Allah sang pencipta, Yesus sang pencipta, tidak tuntas dalam ciptanya? Tidak, saudara. Saya yakin langit dan
dan bumi yang diciptakan awalnya itu sempurna, tetapi kemudian ditulis ketutupan kelam kabut atau gelap gulita menutupi samudra raya. Kenapa? Di sorga terjadi skandal kudeta. Siapa yang mengkudeta, yang mengadakan gerakan kudeta di sorga? Lucifer. Kitab Nabi Yesaya pasal 14, 5 kali Lucifer berkata, aku akan naik lebih tinggi dari sang pencipta, aku akan duduk dalam takhta sang pencipta, dan seterusnya. Allah campakkan dia ke langit dan bumi yang kosong dan belum berbentuk. Itu sebabnya langit dan bumi yang belum berbentuk ketutupan kelam kabut. Saya berikan kepada saudara referensi ayat-ayat ini untuk kita pahami mengapa Yesus hadir dalam dunia ini. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 19 tertulis begini. Saya baca dari ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Perhatikan itu dulu. Ia, Yesus, telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi korban Yesus sudah dipilih sebelum dunia dijadikan, artinya sudah disediakan. Kan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sejak sebelum segala sesuatu diciptakan, Allah sudah. Nah, korban Yesus sudah disiapkan sebelum dunia dijadikan. Kenapa? Sebelum hari pertama penciptaan, setan sudah ada di bumi ini. Kejadian pasal 1 lagi. Sedangkan manusia diciptakan pada hari ke-6. Sebelum hari pertama, di mana Allah menciptakan terang itu, bukan terang matahari, bukan terang bintang atau bulan, karena terang benda-benda terang di langit itu diciptakan pada hari keempat. Sebelum segala sesuatu ada, terang itu sudah ada. Yesus sudah ada, dan korban Yesus sudah disiapkan. Mengapa? Allah sudah tahu yang menjadi sasaran kerja perusakan dari si Lucifer, setan itu adalah manusia. Kenapa? Karena dari semua ciptaan Allah, manusialah yang memiliki kedekatan dengan Sang Pencipta. Saya sudah banyak bepergian ke berbagai negara, saudara. Dan salah satu yang saya suka lihat jenis-jenis binatang di kebun binatang, saudara. Nggak usah jauh-jauh, di daerah Bogor ada Taman Safari. Ada jenis monyet yang hanya ada di Indonesia, orang hutan. Dia bisa duduk baca koran walaupun koran terbalik. Dia bisa jalan walaupun gayanya seperti itu, tapi jalan seperti manusia. Tapi kan pada waktu Allah ciptakan binatang, Allah tidak berkata begini kepada pribadinya, mari kita ciptakan binatang menurut gambar dan rupa kita. Tapi ketika Allah berbicara kepada dirinya sendiri, dirinya yaitu Allah Elohim Tritunggal, mari kita menjadikan manusia menurut gambar zelek, bahasa Ibraninya, image, karakter, dan rupa, debut, likeness, struktur,
yang menjadi ciptaan termulia karena memiliki kesamaan gambar dan rupa Allah. Tetapi hadirnya setan sebelum segala sesuatu dijadikan, Allah sudah tahu manusia yang akan dijadikan itu adalah objek sasaran kerja dari setan. Makanya Alkitab tulis korban Yesus sudah disiapkan sebelum dunia dijadikan. Korban Yesus. Jadi kalau kita rayakan Natal ini, ya dengan ornamen Natal, aksesoris Natal, puji Tuhan sudah. Kita syukuri. Tapi jangan lupa, peristiwa Betlehem tanpa peristiwa Juljuta, peristiwa Betlehem omong kosong, nggak ada arti apa-apa. Peristiwa Betlehem tanpa kebangkitan Yesus, omong kosong. Mungkin hanya dikenang sebulan 2 bulan, ada seorang bayi lahir di kandang Betlehem, dibaringkan dalam palungan, dan seterusnya, tidak ada lagi. Tetapi Natal, berita Natal, lahirnya Yesus Kristus yang adalah Allah Sang Pencipta, Roh yang menjadi manusia, melegenda dari abad ke abad, karena digandengkan dengan peristiwa Juljuta dan peristiwa kebangkitannya dari antara orang mati dan peristiwa dia terangkat ke surga, dan itulah yang kita nantikan dalam harapan kita, dia akan datang kembali. Kembali sedikit lagi saudara, dalam Injil Yohanes pasal 1 saya akan akhiri dan lengkapi ayat ini. Ayat 4, kalau ayat 1 sampai 3, dia adalah firman, firman itu menjadi Allah, dan dia adalah pencipta dari segala yang diciptakan. Ayat 4, dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya, dan kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes yang Pembaptis. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia, oleh Yohanes Pembaptis, semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, Yohanes Pembaptis bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu, terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Jelas sekali dalam tulisan itu. Ayat 1 sampai 3 menulis bahwa pada awalnya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman itu telah menjadi manusia, dan oleh firman itu segala sesuatu dijadikan. Lalu datanglah orang mendahului Yesus, yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis datang mendahului Yesus, memberi kesaksian tentang Yesus adalah terang dunia itu. Makanya dikatakan dia bukan terang. Yohanes Pembaptis bukan terang itu. Dia yang memberikan kesaksian tentang terang yang sesungguhnya. Siapa terang sesungguhnya? Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis hanya suara yang datang mendahului Yesus. Nah, ayat yang ke-9 kita baca tadi tertulis, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Kenapa dikatakan sedang datang? Karena Yesus belum hadir pada waktu itu. Yesus belum muncul. Yang muncul pertama adalah Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes dalam kitab yang lain, dalam pasal yang lain berkata begini, aku hanya membaptis kamu dengan air, tetapi dia, yang dimaksud dia adalah Yesus Kristus,
akan datang, dia yang akan datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya, aku tidak layak. Betapa besarnya, betapa luar biasanya pribadi yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Dia yang akan datang kemudian daripadaku, melepaskan tali kasutnya, aku tidak layak. Siapa yang dimaksud oleh Yohanes Pembaptis? Yesus, yang adalah terang dunia itu, terang yang sesungguhnya, yang sedang datang. Ayat yang ke-10, ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dunia ini, saudara, dalam bahasa aslinya kata dunia itu ada dua. Satu, ion, kedua, kosmos. Nah, kata dunia yang dimaksud sini adalah kosmos, karena dia yang menjadikan, dia yang menjadikan segala-galanya, tapi semua ciptaannya tidak kenal dia, tidak kenal Sang Pencipta. Ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Siapa orang-orang milik kepunyaannya? Saudara perhatikan. Kalau saya tidak baca, tapi saya sampaikan saja. Injil Matius pasal 1 ayat 21. Di sana ditulis, pada waktu Yusuf tunangan Maria, bukan suami, tunangan Maria, mereka belum menikah, mendapati Maria sudah hamil, sebelum mereka tinggal bersama sebagai suami istri, Yusuf sedang menyendiri, merenung-renungkan, hatinya galau, saudara. Tetapi apa yang direncanakan Yusuf adalah dia merencanakan akan meninggalkan Maria. Kenapa? Dan kalau sudah perhatikan bahasa malaikat datang kepadanya, Yusuf, jangan engkau takut ambil Maria sebagai istri, karena ada pun dia mengandung terjadi oleh karena Roh Kudus. Karena Yusuf dan Maria belum sah menikah. Kata bertunangan itu adalah tingkat paling menjelang akhir. Sebelum menikah ada ikatan pertunangan, tapi belum sama-sama. Dalam Torah, kecuali sudah menikah secara sah lalu istrinya hamil, itu tidak masalah. Ini masih dalam tahap bertunangan, Maria sudah hamil. Kenapa malaikat berkata jangan kau takut? Karena Yusuf sedang mempertimbangkan akan melarikan diri. Konsekuensi dari peristiwa kejadian ini, Maria telah hamil sebelum mereka menikah, adalah mereka berdua harus mati dirajam dengan batu. Itu Torah. Lalu kata malaikat, dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau siapa? Bukan Maria yang dituju, Yusuf. Engkau akan menamakan anak itu Yesus, karena dialah yang akan melepaskan umatnya dari dosa mereka. Siapa umat Allah? Orang Israel. Orang Israel. Tapi kalau kita baca dalam ayat yang ke-11 tadi, dia sang pencipta, ayat 10, dia sang pencipta datang dalam dunia ciptaannya tidak mengenal dia. Dia datang kepada orang-orang milik kepunyaannya, orang Israel menolak dia. Ayat 12, perhatikan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kalau orang Israel menolak Yesus,
kita yang non Israel diberikan hak, kuasa, eksosia, right untuk menjadi anak-anaknya. Siapa? Mereka yang percaya dalam nama-Nya. Di zaman Yesus, sampai di zaman Yesus, perbedaan antara orang Yahudi dan non Yahudi itu jauh sekali, saudara, antara langit dan bumi. Ini yang seringkali jadi perdebatan para teolog, karena salah satu atribut moralitas yang nempel pada pribadi Allah adalah Allah itu kasih adanya. Tetapi Allah yang sebut kasih adanya hanya untuk membawa bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Semua bangsa yang menghalangi perjalanan orang Israel dibabat habis oleh Allah. Dan terakhir, kota Yeriko, hanya Rahab dan keluarganya yang diselamatkan. Dari raja sampai binatang dibinasakan oleh Allah. Lalu kita bertanya, di mana atribut moralitas Allah? Allah itu kasih adanya. Karena Allah sendiri yang menempatkan orang Israel adalah bangsa bidikan Allah, bangsa milik kepunyaan Allah, bangsa kekasih Allah, dan seterusnya. Di luar Israel, saudara ingat, dalam Alkitab satu waktu Yesus berada di daerah utara tanah Israel, di daerah Galilea. Sementara dia mengajar, datang seorang perempuan. Yesus kenal wanita ini bukan orang Yahudi. Wanita ini adalah seorang wanita yang datang dari daerah di Barat Selatan, dari Jajahan Sur, dari Sidon, non Yahudi. Lalu wanita ini berkata begini, Tuhan, tolonglah saya, sembuhkan anak saya yang sakit. Kalau kita lihat dari sisi etika bahasa Yesus juga beretika. Apa kata Yesus? Oh, nggak bisa. Nggak bisa mengambil roti dari mulut kanak-kanak dan campakkan kepada anjing-anjing. Dalam kitab Amsal, di luar orang Israel adalah kafir dan digambarkan seperti anjing-anjing. Dan itu Yesus ucapkan kepada wanita ini. Kalau kita lihat dari aspek etika bahasa, ini bahasa gak bagus. Tapi Yesus sendiri yang bicara. Gak mungkin mengambil roti dari mulut kanak-kanak dan campakkan kepada anjing-anjing. Lalu wanita ini berkata, betul Tuhan, tapi anjing-anjing juga memungut rema-rema makanan yang jatuh dari meja tuannya. Iman disertai dengan kerendahan hati mendatangkan mujizat. Saudara dan saya, boleh saya beriman kepada Tuhan, tetapi kita tidak rendah hati di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau pelaku mujizat, tapi dalam hati kita, kalau Tuhan tak tolong juga, saya banyak duit. Saya seringkali dan membaca Alkitab, saudara. Alkitab menulis begini, Allah benci orang jahat. Kata benci adalah kata sifat pasif. Kalau saya benci kepada Pak Timo, dari jauh saya lihat Pak Timo sedang ke sini, saya timpang, nggak mau ketemu. Itu benci. Tapi ayat berkata, Allah lawan orang sombong. Kalau Allah lawan, Allah bertindak, saudara. Dulu beberapa puluh tahun yang lalu ada satu presiden di Afrika merasa dia presiden terkuat di dunia. Akhirnya jadi buronan, saudara, minta suaka politik di negara lain. Siapa? Idi Amin. Oh, masih bagus. Idi Amin diterima di negara lain. Jadi tamu kehormatan, dapat suaka politik. Di dalam Alkitab ada seorang raja namanya Nebukadnezar. Wow, satu waktu dia mimpi, besok paginya dia nggak tahu mimpinya apa, nggak ingat dia apalagi artinya. Tetapi cukup mengganggu, menggelisahkan. Cari orang pintar di antara manusia-manusia, orang kastim nggak ada. Lalu orang berkata,
di penjara ada seorang bernama Daniel, orang Yahudi. Panggil Daniel. Raja sebutkan, saya tadi malam mimpi tapi saya nggak ingat mimpinya apa lagi artinya. Lalu kata Daniel, Tuanku baginda bermimpi sebuah patung. Oh betul, patung. Kepalanya dari emas, betul. Kedua dada dengannya dari perak, betul. Perut dan pintunya dari tembaga, betul. Kedua kakinya dari besi, betul. Dan telapak kaki dan jari-jarinya dari tanah liat, betul. Lalu datang batu bergulir dari atas bukit, bergelinding menghancurkan batu itu, betul. Artinya apa? Lalu kata Daniel, adapun patung itu kepalanya dari emas. Adapun kepala dari emas itu adalah kerajaan Tuanku baginda, kerajaan Babel, lambang kejayaan kerajaan dunia. Saudara-saudara, kita di Indonesia kan belajar waktu SD dulu wajib belajar kerajaan-kerajaan. Ketika lulus SMA melamar kerja nggak ditanya kerajaan Majapahit gimana. Tapi waktu di SD belajar saudara, sampai Ken Dedes lah, Ken Arok lah, Ken lah. Itu kurikulum dulu saudara. Tapi ketika melamar kerja nggak disentuh, ya itulah karena. Jadi waktu Daniel katakan adapun kepala yang terbuat dari emas adalah kerajaan Tuanku baginda, kerajaan Babel. Wow, satu waktu artinya terngiang-ngiang di telinganya. Satu waktu dia jalan-jalan di pelataran istananya, lalu dia lihat, waduh, kota Babel bagus, bangga sudah. Apa kata dia? Wah, kota Babel begitu indah, kota Babel. Siapa yang telah membangun kota Babel? Bukankah aku Nebukadnezar? Belum selesai dia menyebut namanya, Allah kutuk dia menjadi seperti binatang, berjalan seperti binatang, merangkak dengan 4 kaki, sekujur tubuhnya ditumbuhi bulu-bulu, dan dia makan makanan binatang dan tinggal di luar sana. Berapa lama? 7 tahun. Fase 4 kitab Daniel menulis, ketika Allah mengembalikan akal budiku, menengadahlah aku ke langit, aku Nebukadnezar mengakui bahwa di sorga ada Allah Ta'ala. Jadi jangan sombong. Saudara diberkati Tuhan, nikmati. Jangan juga ekstrim. Uang banyak di bank, bawa anak-anak ke mana? Ke restoran, tanya, nak, ikan teri saja ya. Kasihlah anak-anak belum tercemar badan mereka, kasih makan. Kalau Tuhan berkati, gitu. Jangan juga kita munafik. Ada orang diberkati Tuhan, kemana-mana celana pendek. Untuk apa? Gitu. Nikmati berkat Tuhan, tapi jangan sombong. Itu aja. Makanya Rasul Paulus menulis dalam surat Roma, segala sesuatu dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Haleluya. Nah, kalau kita menjadi pengikut Kristus yang adalah terang sesungguhnya, imbasnya adalah Matius pasal 5. Kita harus menjadi terang dunia juga. Amin, saudara. Jadi terang dunia, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Kalau ada terjadi pertikaian, kita jadi berkat bagi orang lain. Haleluya. Saudara, nggak tahu di Sebui ada atau tidak, saya yakin tidak ada. Tapi di Jakarta, di mana-mana saudara temukan orang pengemis, di mana-mana.
ini lampu merah. Dan saya ajarkan jemaat. Dengan memberi uang 2.000 perak, orang ini tidak akan jadi kaya raya, kita tidak akan menjadi miskin melarat. Tapi kita sudah genapkan firman Tuhan dalam Alkitab, membantu orang yang lebih hina dari kita. Gitu. Entah dia mau beli apa uangnya, nggak mungkin kan dalam logika kita, wah gitu, saking banyak uang, ada pengemis jutaan 1 juta kita kasih, itu saya rasa nggak mungkin. Paling tidak, kalau kami di Jakarta, paling tidak 5.000, 2.000 kasih. Gitu. Saya beberapa 30 tahun yang lalu di Jakarta belum seperti sekarang. Di lampu merah daerah Tomang, saya lagi bawa mobil jam 12 siang. Tomang daerah waktu itu bukan seperti sekarang, sudah ada flyover, ada tol, masih jalannya lama di lampu merah. Di depan saya lagi merah, traffic light lagi merah, banyak pengemis. Dan di waktu itu orang kasih 100 perak yang koin itu. Saya bukannya banyak uang, tapi saya mau kerjain dulu. Mau kerjain ini 2 penyanyi anak muda 2. Saya ambil uang lembar 1.000 perak warna biru itu. Saya buka jendela, saya begini. Oh, mereka senang, lihat 1.000 perak. Dagang. Dengan saya. Ini apa bang? Mereka nggak bilang saya. Tapi ya itulah kami di satu Betawi, saya kata begitu. Dia berkata, nyanyi apa bang? Saya bilang, nyanyi anak ayam turun 1 juta. Maksud saya, belum selesai mereka nyanyi, lampu sudah hijau, saya dalam. Tapi pintar mereka sudah. Yang pegang gitar, dia bilang lah, keren. Lalu serentak dulu nyanyi, anak ayam turun 1 juta, nyempur sumur mati semua. Udah bang mati semua. Ya saya harus fair. Saya kasih, udah mati semua. Coba kalau mereka ikut urutan, anak ayam terus juga mati satu, tinggal 900.099, wah susah. Tapi kan mereka beda. Nah, kita membantu mereka. Saudara tahu rahasia Alkitab. Orang yang membantu orang susah adalah memberi pinjam kepada Tuhan. Biasanya kalau Natal, kalau Lebaran, biasanya dari bawah kasih parcel yang di atas, dari sini kasih parcel yang lebih di atas, dari sini kasih parcel. Karena apa? Nanti takut dinilai. Jangan saudara. Saya ingat di zaman kepresidenan PSB kalau salah, itu dilarang, tidak dibolehkan lagi. Ada sebuah lagu lama kita nyanyikan, seperti Yesus, seperti Yesus. Ya, nada yang tadi. Dalam jalanku, dalam jalanku sampai ke surga, sampai ke surga, saya mau seperti Yesus. Saya mau seperti Yesus. Dalam jalanku, dalam
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah dan kami sapa di dalam anakmu Tuhan kami Yesus Kristus Sang Putra Natal itu. Engkau telah berbicara melalui hamba-Mu kepada kami semua di malam hari ini, bahwa sesungguhnya terang yang sesungguhnya adalah Kau sendiri Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu mengingatkan kami untuk kami hidup sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami jadi orang yang rendah hati, sama seperti Tuhan lahir rendah hidup di dalam kandang yang hina ini. Bapak terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan malam hari ini. Terpuji-pujilah Engkau Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Oleh sebab besar kasih-Mu, besar cinta-Mu, kami ada sampai malam hari ini. Bahkan Engkau yang kudus, yang suci, mulia itu turun menjadi hina, supaya kami yang hina ini menjadi mulia, supaya kami yang miskin ini diperkaya oleh karena kelahiran. Terima kasih buat kebenaran firman, memberkati hamba-Mu yang datang membawa berita laksana air yang sejuk dari negeri yang jauh, yang menyampaikan isi hati-Mu kepada kami di malam hari ini, supaya kami hidup saling tolong menolong, supaya kami hidup saling mengasihi, menjadi berkat dimanapun kami berada, apapun keberadaan kami, apapun jabatan kami, apapun pangkat kami, teristimewa dalam pelayanan, di dalam ladang pekerjaan-Mu di muka bumi ini, di dalam gereja Pentakosta di Indonesia, khususnya Majelis Daerah GPDI Provinsi Papua. Memberkati hamba-Mu, memberkati pimpinan Zona 4, memberkati pimpinan Majelis Daerah, memberkati majelis jemaat tempat ini, memberkati hamba-hamba-Mu, memberkati umat-Mu, sehingga firman yang disampaikan malam hari ini tidak pergi dengan sia-sia, tetapi menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Sebab Engkau Allah yang besar, Allah yang berjanji, Allah yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Berkati hamba-Mu yang telah meninggalkan tempat pelayanan, datang dari Jakarta menuju ke Papua karena mencintai anak-anak-Mu di tempat ini. Haleluya, sebab Allah itu besar, Allah itu dahsyat. Engkau buktikan kehadiran-Mu di tempat ini. Obati semua hati kami, hiburkan kami dengan kebenaran berita-Mu. Berita sukacita Natal itu menjadi bagian kehidupan kami. Dan besok hamba-Mu akan kembali. Tuhan memberkati langkah hamba-Mu, sebab alangkah indahnya tapak-tapak kaki orang yang mau berita tentang kebenaran itu yang hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami hidup dan hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu, saling tolong menolong, saling mengasihi, setia, saling dengar-dengaran seorang akan yang lain. Terima kasih buat berita sukacita Natal di malam hari. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berita sukacita Natal itu. Haleluya.